Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, para pemain Shohoku bersama pelatih Anzai, menonton bersama rekaman pertandingan tim Sano. Mereka mempelajari cara bermain, taktik serangan, dan cara bertahan, dengan tujuan mengetahui cara untuk mengalahkan tim Sano pada pertandingan selanjutnya. Namun, setelah menyimak pertandingannya, para pemain Shohoku justru dilanda tekanan yang sangat besar. Mereka melihat tim Kainan yang berhasil mengalahkan Shohoku, malah tumbang di tangan tim Sano dengan skor telak. Dengan semangat membara, mereka bertekad tidak akan menyerah dan berjuang sampai akhir pertandingan, serta mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka untuk mengalahkan Sano. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Pagi hari menjelang, tetapi bukan pagi biasa. Ini adalah pagi sebelum pertarungan besar, Shohoku melawan Sano. Namun, di asrama Shohoku, suasana masih sunyi. Para pemain masih terlelap, kecuali satu orang, Hanamichi Sakuragi. Sakuragi bangun lebih awal, bukan karena semangat membara seperti atlet disiplin, melainkan karena kebiasaan uniknya sendiri. Dengan langkah yang masih malas, dia menyeret tubuhnya ke kamar mandi, mengambil sikat gigi, lalu mulai menyikat giginya dengan penuh gaya. Saat menatap cermin, matanya menangkap sesuatu yang lebih menarik daripada pasta gigi yang meleleh di bibirnya. Rambut merahnya mulai tumbuh kembali. Mata Sakuragi berbinar, seolah melihat tanda kebangkitan seorang legenda. Selesai dengan ritual pagi, dia bergegas menyiapkan barang-barang latihan. Bola basket, sepatu, seragam, semuanya masuk ke dalam tas dengan gaya khasnya yang sedikit berantakan. Namun, hari ini ada satu misi tambahan dalam pikirannya, menjadi pusat perhatian di laga besar nanti. Tepat sebelum beranjak, ia menoleh ke belakang. Teman-temannya masih tertidur lelap, beberapa dengan posisi yang aneh. Saat itulah, dengan gerakan dramatis penuh perasaan, ia mengeluarkan sebuah benda berharga, foto Haruko. Mata Sakuragi berbinar seperti menemukan harta karun. Sambil menatap foto itu, hatinya berbunga-bunga. Bagi Sakuragi, Haruko adalah segalanya. Tanpa dia, mungkin dia masih jadi preman sekolah yang alergi basket. Tapi lihatlah sekarang, seorang calon superstar. Senyum lebar menghiasi wajahnya, dan entah bagaimana, dorongan dalam hatinya mulai mengarahkan bibirnya mendekati foto itu. Namun, sebelum bibirnya sempat mencapai tujuan, sebuah suara menggelegar mengguncang ruangan. Ya sudah, yang tengah terlelap, tiba-tiba berteriak lantang dalam tidurnya. Rupanya, dia sedang bermimpi buruk tentang Akagi yang murka karena bola basket belum dibersihkan. Saking takutnya dalam mimpi, tubuhnya tersentak dan berteriak minta ampun seperti tahanan yang dijatuhi hukuman berat. Dan hasilnya, Sakuragi yang terkejut setengah mati, tubuhnya langsung bergetar hebat, merasakan ketakutan akan murka sang gorila. Foto Haruko yang ada di tangannya terlipat dan kusut akibat reaksi spontan yang terlalu heboh. Sakuragi memandang foto itu dengan ekspresi campuran antara kesal dan sedih. Haruko tetap mempesona, tapi kini gambarnya sedikit rusak. Dia mendesah panjang, sementara Yasuda kembali tidur dengan damai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Malam itu, penginapan Shohoku hening. Begitu hening, hingga dering telepon yang tiba-tiba menggema di lobi membuat resepsionis yang sedang entah di mana langsung bergegas ke meja depan. Namun, begitu ia sampai, pemandangan yang menyambutnya hampir membuat jiwanya lompat keluar. Sakuragi, si kepala merah itu berdiri di balik meja resepsionis, gagah seperti seorang pegawai berpengalaman. Dia mengangkat telepon dengan percaya diri yang tidak seharusnya dimiliki oleh seseorang yang sama sekali tidak bekerja di sana. Dengan nada santai seolah ini tugasnya sehari-hari, ia menjawab telepon tanpa sedikit pun rasa ragu. Resepsionis hanya bisa berdiri terpaku, separuh ingin merebut kembali teleponnya, separuhnya lagi takut dengan aura percaya diri yang dipancarkan Sakuragi. Namun, segalanya berubah ketika nama Haruko meluncur dari ujung telepon. Wajah Sakuragi yang sebelumnya hanya sekadar santai, kini bersinar lebih terang daripada lampu lobi.
Jika saja ia memiliki ekor, pasti sudah bergoyang-goyang seperti anjing yang baru saja dipanggil tuannya. Haruko menelepon hanya untuk satu hal, memberikan selamat. Shohoku telah menaklukkan Toyotama dan maju ke babak berikutnya. Lebih dari itu, ia juga memberi selamat secara khusus kepada Sakuragi karena berhasil mencetak 6 angka. Sayangnya, bukannya bangga, ekspresi Sakuragi langsung berubah seperti anak kecil yang baru saja diberitahu kalau mainannya rusak. Hanya 6 angka, bagaimana bisa, jenius seperti dirinya hanya mendapatkan 6 angka. Tapi Haruko tetap saja menganggap itu luar biasa. Dengan nada penuh ketulusan, ia mengingatkan bahwa tanpa 6 angka itu, Shohoku mungkin sudah kalah 4 poin dan pulang lebih awal. Kalimat itu bagai sihir bagi Sakuragi. Dalam sekejap, kepalanya yang tadi tertunduk langsung tegak kembali. Semangatnya meletup seperti gunung berapi yang baru bangun dari tidur panjang. Ditambah dengan janji Haruko bahwa jika Sakuragi terus berusaha keras, mereka bisa menjadi juara Interhigh, tak ada lagi yang bisa meredam api di dalam dirinya. Namun, euforia itu tak bertahan lama. Ketika seluruh tim Shohoku berkumpul untuk menonton rekaman pertandingan Sanno melawan Kainan, suasana berubah drastis. Wajah-wajah yang awalnya penuh percaya diri perlahan kehilangan warna. Bahkan Akagi, sang gorila penuh kebanggaan, mendadak lebih pendiam dari biasanya. Jika tadi semua pemain terlihat seperti singa yang siap bertarung, kini mereka lebih mirip kelinci yang baru menyadari akan dimangsa. Satu persatu pemain mencari alasan untuk meninggalkan ruangan. Ada yang pura-pura ingin minum, ada yang tiba-tiba ingin mencari udara segar, bahkan ada yang mendadak merasa perlu menghubungi orang tua di kampung halaman. Dalam hitungan menit, ruangan itu hanya menyisakan 2 orang, Rukawa dan pelatih Anzai. Rukawa tetap duduk tegap, satu matanya yang tersisa menatap tajam ke layar TV. Di sana, seorang pemain Sanno berdiri kokoh, lawan yang akan ia hadapi nanti. Tak ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya. Namun, di tengah atmosfer penuh ketegangan itu, tiba-tiba suara nyaring resepsionis dari belakang memanggil nama Rukawa. Suara tenang resepsionis itu terdengar mengatakan ada seseorang yang ingin bertemu dengan Rukawa. Langkah Rukawa terhenti. Ia menoleh dengan sedikit kebingungan. Bukan kebiasaannya ada seseorang yang mencarinya. Namun, rasa penasaran itu segera berubah menjadi kejutan begitu matanya bertemu dengan sosok yang berdiri menunggunya, ternyata Minami. Sang Kapten Toyotama, orang yang telah membuatnya terjatuh dengan luka di mata yang masih membekas. Sejenak, suasana menjadi hening. Udara di sekeliling terasa lebih berat, seolah waktu melambat. Tatapan Rukawa tetap dingin, tetapi di balik ketenangan itu, ada pertanyaan yang berputar di kepalanya, bertanya-tanya apa tujuan Minami datang ke sini. Tak jauh dari sana, Sakuragi yang baru saja menyadari kedatangan Minami langsung mengepalkan tangan. Rasa amarah yang dulu sempat membara dalam dirinya hampir saja bangkit kembali. Namun, melihat Rukawa tetap berdiri tegak tanpa ekspresi, Sakuragi memilih untuk menahan emosinya. Tanpa banyak kata, Rukawa dan Minami berjalan menjauh. Ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Tapi bagi Sakuragi, ini bukan hanya sekadar pertemuan biasa. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Maka, tanpa ragu, ia pun mengikuti mereka diam-diam. Langkahnya ringan, napasnya ditahan, telinganya dipertajam. Namun, yang ia dengar bukanlah permusuhan, dan bukan juga tantangan. Minami, dengan suara yang berat, meminta maaf. Kenyataan yang tak pernah terbayangkan oleh Sakuragi. Minami menjelaskan, saat pertandingan itu berlangsung, ia tidak pernah benar-benar berniat mencederai Rukawa. Jika ia benar-benar melayangkan lututnya dengan sengaja, maka Rukawa tidak akan bisa melanjutkan pertandingan. Tapi di tengah panasnya permainan, siapa yang akan menyadari gerakan kecil yang ia lakukan untuk menghindari dampak lebih buruk? Wajah Minami menunduk, dan terdiam. Penyesalan terlihat jelas di wajahnya. Ia merogoh sakunya, lalu tanpa berkata-kata, menyerahkan sesuatu kepada Rukawa. Dari tempat persembunyiannya, mata Sakuragi menyipit penuh curiga, menyangkanya sebuah racun. Namun, begitu benda itu terlihat lebih jelas, ekspresinya berubah drastis, ternyata obat salep mata. Sakuragi hampir ingin berteriak, namun semua ekspektasinya runtuh seketika. Rukawa menerima salep itu dengan sikap tenang, lalu mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih. Minami hanya menatapnya sejenak sebelum akhirnya berkata satu hal terakhir. Ia ingin melihat Rukawa menjadi pemain terbaik di Interhigh.
Di tempat tersembunyi, di antara bayang-bayang malam, Sakuragi membeku. Matanya membelalak, dadanya berdegup lebih cepat dari biasanya. Kata-kata Minami menghantamnya lebih keras dari pukulan di lapangan. Di hadapannya, Rukawa tetap berdiri tegak, wajahnya dingin seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang berubah, tatapan matanya. Api yang sebelumnya hanya membara kini berkobar terang. Saat nama Eiji Sawakita terucap sebagai pemain terbaik SMA di Jepang, sesuatu dalam dirinya tersentak seolah tertantang untuk merebutnya. Minami melanjutkan, menegaskan bahwa jika Rukawa mampu menaklukkan Sawakita, jalan menuju puncak akan terbuka lebar. Sorot mata Rukawa semakin tajam, seolah tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Semangatnya menggelegak, tekadnya mengakar lebih dalam. Dia tak hanya ingin menang, dia ingin menjadi yang terbaik. Di sisi lain, dalam sunyi malam yang kian mencekam, Sakuragi berdiri diam. Kata-kata Minami terus terngiang di kepalanya. Rukawa memiliki peluang, Rukawa bisa menantang Sawakita, dan Rukawa bisa menjadi yang terbaik. Rasa iri itu menyelinap tanpa izin, menusuk dadanya. Tapi Sakuragi bukanlah orang yang menyerah pada perasaan kecil seperti itu. Jika Rukawa bisa, jika Sawakita bisa, maka dia pun harus bisa. Genggaman tangannya mengencang. Jika pertarungan ini adalah tentang menjadi yang terbaik, maka ia akan ikut di dalamnya dan tidak sekadar menjadi penonton. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, pikirannya masih berputar. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Di kejauhan, di bawah remang cahaya lampu, Ayako dan Miyagi berdiri berhadapan. Gerak-gerik mereka terlihat serius, begitu dekat. Sakuragi menatap pemandangan itu dengan ekspresi masam. Dadanya terasa sesak. Miyagi, si point guard kecil itu, sudah mendahuluinya dalam segalanya, termasuk urusan cinta. Namun, kenyataannya berbeda. Miyagi tengah berbicara dengan nada lirih, bukan tentang cinta, melainkan kegelisahan. Ia mengingat setiap lawan yang pernah dihadapinya, Fujima dari Shoyo, Maki dari Kainan, dan kini, ia harus berhadapan dengan point guard Sanoh yang lebih tinggi darinya. Setiap pertandingan adalah tantangan baru, setiap lawan adalah tembok yang lebih tinggi untuk dilewati. Ayako tetap diam, mendengarkan keluhan Miyagi yang keluar dari dalam hatinya, seolah Miyagi protes dengan ketidakadilan dalam permainan basket yang siapapun tidak dapat mengubah kenyataan itu. Tiba-tiba jurus kipas lipat Ayako melayang cepat mengenai kepala Miyagi dengan presisi khasnya. Dentuman kecil itu membuyarkan lamunannya, membawanya kembali ke realitas yang jauh dari pesimisme yang baru saja menguasai pikirannya. Miyagi memegangi kepalanya yang nyeri. Wajahnya menyiratkan kebingungan sekaligus keluhan tak terucap. Namun, tatapan tajam Ayako mengunci matanya, seolah menyalakan kembali bara yang nyaris padam dalam diri sang point guard lincah itu. Di sisi lain, mata Sakuragi membulat, lalu seketika berkilau dengan semangat baru. Bibirnya yang semula cemberut, kini tertarik lebar, menunjukkan ekspresi khasnya yang ceria. Melihat aksi Ayako, seakan melihat sebuah pemandangan yang begitu familiar. Cara uniknya menyadarkan Miyagi mengingatkannya pada setiap tamparan, pukulan, dan bentakan yang pernah ia terima, saat dirinya sendiri kehilangan fokus. Miyagi, masih mengelus kepalanya yang berdenyut, menatap Ayako dengan tatapan penuh tanya. Namun, sebelum bibirnya sempat merangkai protes, Ayako sudah lebih dulu mengingatkannya, tentang momen di mana ia mampu menandingi Fujima, sang maestro dari Shoyo. Kata-kata itu menelusup ke dalam benaknya, membangkitkan kembali rasa percaya diri yang sempat meredup. Bayangan pertandingan itu berkelebat dalam ingatannya. Miyagi mengingat betul bagaimana ia berdiri sejajar dengan Fujima, bagaimana ia mampu menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar bayangan sang rival. Napasnya mengembus lebih dalam, lalu dalam hatinya ia berjanji, setelah Fujima, ia akan menaklukkan panggung yang lebih besar. Ia akan menjadi pemain yang dikenal di seluruh Jepang. Tiba-tiba, sebuah lengan besar melingkari bahunya. Sakuragi, dengan ekspresi percaya diri yang tak tertandingi, merangkulnya erat. Tanpa banyak kata, ia menegaskan kebenaran ucapan Ayako. Bahwa Miyagi memang memiliki potensi besar. Miyagi hanya mendengus, namun dalam hatinya, ia tahu Sakuragi tidak salah. Ketiganya berjalan menuju penginapan, diterangi sinar lampu jalan yang samar. Namun, satu hal yang tak bisa disembunyikan, raut kecewa di wajah Miyagi. Bukan karena kata-kata Ayako, bukan karena tamparan kipas yang masih terasa, tetapi karena kehadiran Sakuragi yang menghapus kesempatan berduaan dengan Ayako. Sementara itu,
Di tempat lain, Akagi, Kogure, dan Mitsui larut dalam perbincangan yang membawa mereka ke masa lalu. Akagi diam sejenak, menatap ke kejauhan. Dalam pikirannya, ia kembali ke masa ketika ia masih seorang bocah SMP. Saat pertama kali membeli majalah olahraga. Tangan mudanya kala itu gemetar saat membalik halaman, hingga matanya terpaku pada cover majalah, wajah seorang pemain dari Sanoh yang dijuluki sebagai pemain terbaik. Saat itu, wajah Akagi bersinar penuh kebahagiaan. Bukan sekadar rasa kagum, tetapi juga lahirnya tekad yang tak tergoyahkan. Sosok dalam majalah itu tampak begitu gagah di matanya, seorang pemain yang mendominasi lapangan, yang menjadi bintang sejati. Dalam hatinya, Akagi bersumpah, suatu hari nanti ia akan menjadi seperti itu. Ia akan menjadi pemain yang diingat. Di sampingnya, Mitsui juga terdiam, terseret dalam kenangan yang sama. Ingatan tentang Sanoh bukan sekadar memori bagi Akagi seorang, itu adalah simbol ambisi bagi mereka semua. Mitsui ingat bagaimana ia dulu berapi-api ingin menjadi seperti para pemain Sanoh. Bagi Akagi, tekad itu tak pernah luntur. Hingga hari ini, satu impian tetap tertanam kuat dalam jiwanya, memenangkan kejuaraan Interhigh. Dan di benaknya, hanya ada satu lawan yang selalu menjadi bayangan, satu tim yang harus mereka kalahkan jika ingin mencapai puncak, Sanoh. Di sudut jalan, Sakuragi dan Miyagi mendengarkan dengan diam. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, namun dalam hati, ada sesuatu yang tumbuh. Kekaguman. Kekaguman akan tekad baja Akagi yang tak pernah pudar, kekaguman pada impian yang telah ia genggam sejak lama. Hening. Kata-kata Mitsui menggantung di udara, menyelinap ke dalam benak Akagi seperti duri yang menancap tanpa bisa dicabut. Akagi hanya terdiam, matanya menatap kosong ke bawah yang memantulkan bayangan dirinya, seorang kapten yang bermimpi besar, tapi tak pernah benar-benar merasakan kemenangan yang diimpikan. Ingatan demi ingatan berkelebat, mencoba menemukan satu momen di mana ia pernah berdiri di puncak sebagai pemenang. Namun, yang ada hanya bayangan kekalahan, harapan yang kandas, dan ambisi yang terus menumpuk tanpa jawaban. Di sekelilingnya, Ayako, Sakuragi, dan Miyagi menyipitkan mata, tatapan mereka berbicara lebih keras dari kata-kata. Seolah mereka mengatakan, semua ucapan Akagi selama ini hanya sekadar omong kosong. Tiba-tiba, keheningan pecah. Dengan mata yang penuh keyakinan, Kogure melangkah maju. Aura keteguhan terpancar dari dirinya saat ia mengingatkan semua orang tentang awal perjalanan mereka, tentang saat pertama mereka menginjakkan kaki di tim Shohoku. Sebuah tim yang dulu nyaris tanpa harapan, diisi oleh wajah-wajah lugu yang tak meyakinkan sebagai pemain basket sejati. Namun sekarang, semuanya berbeda. Akagi, Mitsui, dan Kogure saling bertukar pandang. Sebuah senyum tipis tersungging di wajah mereka, bukan karena nostalgia, tapi karena keyakinan. Keyakinan bahwa tim yang masih berdiri di sini adalah mereka yang tak pernah menyerah, mereka yang masih percaya bahwa Shohoku bisa menaklukkan Interhigh. Dari sudut lain, Ayako, Sakuragi, dan Miyagi menatap ketiganya. Mata mereka menyala. Semangat yang sama mengalir dalam darah mereka. Sakuragi, dengan tatapan tajamnya, mengunci pandangan pada Akagi. Dalam hati, ia menegaskan satu hal, dirinya adalah bagian dari tim ini, dan Sakuragi adalah orang yang percaya bahwa Shohoku bisa menjadi juara. Malam berlalu, membawa pergi semua keraguan, meninggalkan tekad yang baru. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar menguasai langit, seorang pemuda berambut merah telah memulai latihannya sendiri. Napasnya memburu, keringat membasahi pelipis, tapi langkahnya tak melambat. Bola basket di tangannya berputar seirama dengan tekad yang membara di dadanya. Ia mengingat kata-kata Haruko, jika dirinya berusaha keras, pasti bisa menaklukkan Interhigh. Matanya tajam sembari mengepalkan tangannya lebih erat. Jika saat ini ia belum bisa mengalahkan Sanoh, maka ia harus berlatih lebih keras, lebih kuat, tidak ada pilihan lain. Dengan semangat yang berkobar, Hanamichi Sakuragi melangkah ke depan, menembus batas dirinya. Latihan dimulai, dan kali ini, tidak ada lagi kata mundur. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.